Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini memang atau gimana ya? SCC ini tuh kayak udah dia nggak mau auto stop ya, atau mungkin apa namanya power supply-nya yang udah nggak apa rada-rada error, atau mungkin SCC-nya itu dia kalau baterainya penuh itu dia nggak mau stop. Jadi bateraiku tuh sering ngedrop itu. Nah, gini kan, kalau di sebuah rumah sakit itu kan ada namanya alat picu jantung ya. Kalau orang itu sudah sentik-sentik gitu ya, mau mati gitu ya, udah tit 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 gitu, udah mau mati, itu ada alat picu jantung namanya. Nah, itu di dunia kedokteran. Kalau di dunia listrikan atau teknisi itu dia juga punya alat picu jantung juga gitu. Contohnya itu si Aki itu kan sebagai pasiennya ya, yang udah sentik-sentik mau mati gitu. Dan ini alat picu jantungnya adalah mesin nelas ini gitu, untuk memicu jantung si pasien itu. Nah, caranya gimana? Yaitu sama dengan kita mau ngelas kan. Itu kutub negatifnya itu kita pasang, dan ini kutub positifnya. Contohnya seperti ini. Mana ya? Nah, gini. Itu alat picu jantungnya itu seperti ini. Nah, terus ini mesinnya kita nyalakan. Tapi ingat ya, ini picu jantungnya itu, ini ampernya jangan dinaikin, ini dimentokin saja gitu. Nah, dimentokin ke bawah ya, di nolin ya, jangan sampai naik. Nah, terus kita picu itu jantungnya si pasien itu. Nah, gini, kita pastikan dia, nah, keluar api dulu gitu ya, biar dia sentik-sentik gitu. Kita picu jantungnya beberapa detik gitu, sampai airnya itu blubuk-blubuk itu di dalam itu. Nah, itu udah mulai blubuk-blubuk kan airnya. Itu sekitar 10 detik. 10 detik anas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah 10 detik itu ya, kita cek gitu pakai multimeter itu ya, pakai multimeter. Nah, ini saya taruh atas ya, biar jenengan bisa lihat, karena saya nggak bisa sambil megangin HP. Nah, nah gitu ya. Nah, ini multimeternya tak taruh sini, gini ya, tak taruh atasnya wis ini. Oke, itu kan auto ya. Nah, tadi itu kan tegangannya itu pendek sekali itu. Setelah kita pakai alat picu jantung, itu tegangannya dia mau nggak naik ke 13 gitu. Nah, nah itu. Dia udah mau naik ke 13,9 ya, hampir 14. Oke, berarti si pasien ini itu kan tadi mau mati gitu ya. Istilahnya dia kan mau mati nih pasien. Nah, setelah kita pakai pemicu jantung dalam bentuk mesin las itu, pemicu jantungnya teknisi itu seperti itu. Nah, ini dia naik gitu, jadi ke 13,8, hampir 14. Jadi intinya gini kan, sebenarnya Aki itu kalau dia masih punya tegangan, nggak tahu itu cuman uh, 2 volt atau 3 volt gitu ya, itu masih bisa dihidupkan gitu. Yang penting kondisi airnya ada, yang kita bicarakan Aki basah ya, yang penting kondisi airnya itu ada, voltasenya masih 3 volt atau 1, berapa gitulah, masih ada voltasenya sedikit-sedikit, itu masih bisa naik gitu dengan kita picu, dengan dia pakai mesin las. Tapi ampernya, ingat ya, ampernya itu diturunin sampai 0 gitu. Nah, itu masih bisa dinaikin ke, bisa kalau udah 13 volt nanti kita cas pakai ini, pakai chargernya gitu ya, chargernya dari SCC. Tapi saya sekarang jadi jaga-jaga kan, gara-gara dia sering drop itu. Nah, sebentar, kemarin saya bikinin alat aneh gitu. Nah, terus itu kita bikinin alat pakai ini, pakai kiprok motor gitu ya, supaya nanti kalau dia penuh dia mati sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa arusnya itu balik lagi, itu nggak bisa dia, soalnya di sini tuh ada diodanya gitu, yang mana nanti arus itu masuk dia nggak bisa keluar lagi. Jadi tak bikin manual aja sekarang, dia tak cas manual, tapi kalau penuh dia biar dimatikan sama si kiprok ini gitu ya, sama si kiprok ini, kiprok Suzuki, nggak ori sih, tapi dia sesuai fungsinya lah, kalau cuma buat ngecas bisa. Nah, itu kita cas pakai ini, nanti kalau dia penuh otomatis dia akan mati sendiri gitu, nanti kita cabut itu. Dan untuk obrok-obrokannya kita pakai aki yang ini gitu, yang standby di SCC gitu. Nah, gitu nanti dia
jaga kalau listrik mati dia on gitu. Nanti di server pusat juga tak bikin seperti itu. Nanti server pusat akhirnya taruh sini aja. Nanti kalau butuh listrik tak cas gitu. Nanti kalau pas mati listrik saya kendalikan manual aja sekarang gitu ya, supaya akinya itu saya nggak bolak-balik memperbaiki gitu. Kesel ngerti kan, memperbaiki aki itu. Yaudah kan itu aja. Ini untuk AutoCAD-nya itu pakai kiprok ini, nanti tak cas di sini saja. Untuk yang di server nanti tak bawa pulang, tak ganti aki kecil aja dulu buat dia berjalannya dulu gitu, buat muter aja sih sebenarnya si aki itu. Nah nanti kalau kita mati listrik di sana, kita tinggal lari ganti aki yang di rumah taruh sana gitu. Seperti itu kan. Nah nanti kalau udah hidup akinya kita bawa pulang lagi gitu. Oke, itu aja. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.